Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aap di sini bersama seluruh pemirsa Harian Jogja dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia dan kita di sini bakalan ngobrol tentang wisata khususnya di Gunung Kidul. Dan kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi telah membawa dampak positif pada sektor pariwisata. Sekarang seseorang bisa memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi hanya dengan melihat foto atau video yang beredar melalui media sosial. Dan di sini nanti kita bakalan ngobrol banyak dengan narasumber-narasumber yang sudah kita hadirkan, dan tentunya semuanya pasti sudah kenal, semuanya sudah familiar karena ini banyak sekali terlihat di tempat-tempat wisata. Pokoknya berisar terus ya Pak. Pokoknya semuanya ini menaungi semuanya. Yang pertama kita mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Bapak Muhammad Arif Aldian, SIP MSI. Sugeng siang Pak Arif. Ini kepala dinas tuh yang pokoknya tugasnya yang menjaga, memaksimalkan, banyak lah pokoknya tentang wisata di Gunung Kidul. Nanti kita ngobrol banyak Pak tentang wisata Gunung Kidul karena ini banyak sekali yang sudah melihat tayangan kita di sini. Iya, kelihatan dari sini ya. Dan di samping Pak Arif ini ada salah satu senior juga. Senior itu ya banyak artinya loh Pak. Senior kita ini ada ownernya Reston Demanglung, ada Pak Edo Nardi. Sugeng siang Mas Nardi. Sehat selalu, semangat selalu, optimis yang penting. Pelaku wisata itu yang penting optimis, apapun yang terjadi pokoknya maju terus. Nah, dan di sampingnya Pak Nardi ini ada seorang anak muda, ya minimal paling muda di antara kita. Ini juga banyak berkontribusi di pariwisata Gunung Kidul dengan konten-konten menariknya, dengan berbagai treatment-treatment di media sosial. Nanti kita bakalan belajar banyak. Ini dengan Mas Aditya Putratama. Ini apa ya? CEO, founder atau pemilik akun Instagram Beritain Aja. Halo Mas Adit. Halo Mas Adit. Wah, kayaknya sering ketemu kita. Iya, Mas Liver. Oke, dan pemirsa dimanapun berada, ini kita kan sudah tahu ini informasi yang beredar di media sosial ini sering menjadi rujukan warga untuk memilih objek wisata yang didatangi. Banyak wisatawan mencari ide wisata. Kalau mau piknik itu buka Instagram dulu, buka Facebook dulu. Cari nanti kalau CEO Google Search Engine Optimization itu kan kalau naik Demanglung tinggal diklik langsung pengen kemana Demanglung langsung klik datang ke sini. Nah ini sebelum kita ngobrol yang serius-serius karena sama Pak Kepala Dinas, saya mau ke Mas Adit dulu ini. Mas Adit, ini gimana perkembangan teknologi media sosial saat ini? Ini nanti kan ada hubungannya juga dengan wisata yang ada. Kalau perkembangan media sosial di pariwisata dari tahun ke tahun terus berkembang Mas. Terutama sekarang pelaku-pelaku wisata juga sudah mulai, hampir semua sudah melek media sosial. Punya admin medianya sendiri-sendiri. Ya, punya jadi pelaku wisata misal seperti Demanglung seperti itu sudah ada admin sosial medianya dari Instagram, Facebook tuh sekarang sudah mulai menggunakan itu. Nah, berarti semuanya sudah paham bahwa media sosial itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh karena cepat sekali untuk menyampaikan informasi itu ke publik. Nah, bahkan banyak sekali yang kita tahu wisata-wisata di Gunung Kidul setelah masuk TikTok, setelah masuk Instagram langsung naik, langsung nanti Pak Arif langsung begitu. Gitu. Oke, baik. Ini kita langsung ngobrol ini Pak Arif ini. Yang pertama ini apa sih destinasi wisata apa saja nih di Gunung Kidul? Kalau bisa diceritakan sebenarnya banyak, tapi
lebih ke apa, misalnya di sini ada apa gitu, apa Pak di Gunung Kidul? Oke, makasih Mas Aat, Pak Nardi dan Mas Adit. Kalau kita bicara Gunung Kidul ini Mas Aat, Iya. Mas Aat orang Gunung Kidul ya? Wah asli Pak, lahir asli. teplot di Ya, sini teplot Pak. di Gunung Kidul, ya. Oke, jadi kalau kita bicara Gunung Kidul nih Mas Aat dan Iya. juga para pemirsa sekalian, kita ini kebetulan Gunung Kidul ini termasuk daerah yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, Mas. Iya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita itu diberikan potensi alam yang tidak mesti semua daerah ada. Betul. Kita paketnya lengkap. Oke, ada hutannya, Ada hutan. ada pantainya, ada gunungnya, ada air terjunnya, apalagi ada gua. Nah, Gua. itu banyak sekali. Betul. Dan apa? Tidak semua daerah itu punya potensi seperti itu. Nah, ini potensi alam yang ada di Gunung Kidul ini merupakan sesuatu yang menarik wisatawan yang ada di Gunung Kidul. Selain itu, Mas Aat, Ya. di Gunung Kidul ini juga sudah ada sekitar 38 desa wisata. 38 Oke, desa wisata. Ini kan juga luar biasa. Selain itu lagi Mas Aat, kita juga memiliki potensi yang lain lagi, Mas Aat. Buat tanya, apa itu Pak? Gitu. Apa itu Pak? Oh iya, oh iya, akhirnya gitu. Dan saya itu saking takjubnya. Wah, ada banyak, masih ada lagi ini. Kamu tenggeneng. Penuh intimidasi. Apa Pak itu? Ada apa lagi nih Pak? jadi masih ada satu lagi Mas Aat. Ini yang sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Jadi Gunung Kidul ini kan termasuk bagian dari Gunung Sewu Global Geopark UNESCO. Gunung Oke. Sewu ya. Ya, kita ada 13 geosite. Geosite itu kita selati antaranya. Itu ada geosite Gunung Api Purbang-Langgeran, Langgeran. geosite Kalingalang, Kalingalang ya. sampai dengan geosite yang ada di Wedi Ombo. Oke. Oh, iya. Nah, kalau ceritanya itu, wah, sejarah Gunung Kidul itu luar biasa. Betul sekali. Kalau orang-orang senang geologi itu nggak Di pernah sini membayangkan tempatnya. kan? Heeh. Kalau yang namanya Gunung Kidul itu, Gunung Api Purbang-Langgeran, itu dulunya adalah dasar laut. Oh. Gunung api yang ada di dasar laut yang naik seperti ini. Di Langgeran ini. Iya. Luar Oh, biasa. kita sekali. bisa bayangkan Mas, gunungnya segitu dari dasar laut. Dasar lautnya. Oh. Jogja terus gimana kemarin? Kan gitu. Artinya Oke. ini ada proses-proses geologi yang luar biasa yang ini tidak semua negara ataupun daerah itu memiliki. Iya, betul. Nah, ini menjadi daya tarik utama wisata-wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul selain alam, dan juga ada destinasi wisata yang tadi yang unik-unik seperti yang ada di Gunung Sewu Global Geopark. Oke, Gitu, Mas. Berarti selain wisata alam untuk piknik ada edukasinya juga banyak Iya, sekali. betul, Karena nggih. kita juga tahu banyak sekali sekarang ini juga tujuan, selain tujuan wisata, tujuan mahasiswa juga Iya. menjadi rujukan karena banyak sekali yang bisa dipelajari Iya, dari Gunung betul, Kidul betul. untuk, mengetahui Iya, sejarah-sejarah. jadi di Gunung Kidul ini kan selain wisatawan, ini kan banyak juga peneliti-peneliti dari luar negeri Iya, juga betul. meneliti tentang kegeologian yang ada di Gunung Kidul. Jadi segmen pasar wisata kita itu selain domestik, ya itu juga luar negeri. Iya. Mungkin kalau kita bicara pariwisata kelas dunia, Gunung Kidul udah kelas dunia dari dulu-dulu kok. Betul, betul, Oke. betul. Cuma nggak kelihatan aja. Gitu Mas Adit. Iya. Nah, Sekarang mulai dinampakkan lagi. dinampakkan lagi. Nah, kemudian sama Mas Adit kita ajak ke Jomblang, Mas. Oh, ke Jomblang. Hampir 100% itu turis asing. Oh iya. Kemarin Mas Adit bicara speak dengan turis dari Jerman, kayak bahasa Jerman Oh, beliaunya. wah. Saya hanya mendengarkan, Yes, kalian tidak yes. paham. Oh, berarti, that's right. Oke, itu. Iya. Kali Suci juga. Artinya, ternyata kami melihat bahwa segmen pasar turis mancanegara ini ternyata dia segmennya segmen pariwisata minat khusus. Minat seperti khusus, itu. betul. Nah, kalau segmen yang ada di pantai itu kan segmennya mass tourism, wisata massal. Jadi memang ada segmentasi. Oke, kalau untuk Gunung Kidul kan kita tahu banyak sekali ada sumber daya alamnya juga luar biasa. Otomatis didukung dengan SDM-nya juga Ya. pasti harus meningkat untuk menghadapi ya kita ketika kita dikenal otomatis kan kita harus siap juga. Betul, betul, Ini Mas. kalau dari Pak Kepala Dinas sendiri ini arah pengembangan pariwisata ke depan ini bagaimana ini Pak? Oke, kalau kita bicara arah pariwisata, pengembangan pariwisata ke Iya. depan, oke. Jadi tadi kita sebenarnya sudah ada konsep besarnya, itu yang namanya di Riparda. Di Riparda itu ada pembagian segmen di klaster-klaster, pembagian klaster lah kalau banyak. Misalnya ke klaster utara nih, utara ini adalah wisata yang sifatnya edukasi. Edukasi. Kemudian segmen selatan, pantai itu ada yang kuliner, ada yang artinya nanti
dari pembagian segmen ini akan kelihatan, oh saya sebagai wisatawan larinya kemana. Nah, segmentasi ini akan. Nah ini juga kita dorong juga, termasuk ke teman-teman di desa wisata juga. Oke. Di desa wisata ini, kalau kita bicara pariwisata itu kan salah satu poinnya itu bagaimana kita mencari identitas masing-masing tempat. Gitu. Iya, betul. Misalnya yang Langgeran nih, identitasnya apa? Kemudian Pantai Nglamber, tempatnya Mas Adit nih, identitasnya apa? Snorkelingnya. Nah, dia semua identitas. Nah, inilah jadi bagian unique selling point-nya. Iya, betul. Oke. Kemudian Mas Aat, maaf. Pak. Kembar. Jadi kita sekali lagi kalau kita bicara tadi ya, saya agak melompat dikit, kalau kita bicara situasi selama pandemi ini kan satu hal yang sangat berharga Mas Aat. Iya. Katanya dengan ternyata ada pergeseran tren dari pengguna ataupun peminat wisata, termasuk masyarakat secara umum, Jadi karena pandemi COVID, orang kan tidak boleh kemana-mana, semuanya WFH, work from home ataupun ada pembatasan untuk keluar. Sehingga aktivitas masyarakat itu yang tadinya lebih banyak interaksi tatap muka bergeser ke arah digital. Nah, digital ini larinya berarti ke sosial media. Nah, ketika bicara sosial media, akhirnya internet menjadi satu yang dominan. Gadget menjadi dominan. Ya, ketika menjadi dominan ini, berarti di sini ada sesuatu yang harus kita sesuaikan juga. Jadi, oh ternyata segmennya ada berubah nih. Tren-tren kita mempromosikan wisata harus juga bergeser. Yang tadinya kita banyak tatap muka, karena konvensional, nah, kita banyak lari ke digital. Jadi kita oleh karena itu kita selain memanfaatkan sosial media, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman media juga, seperti Mas Adi dan juga teman-teman media yang lain. Nah, satu hal lagi Mas Aat, ketika kita bicara promosi, tadi Mas Aat sudah menyampaikan apa tadi Mas, CEO. Apa Search itu? Engine Optimization. Nah, ketika Search Engine Optimization, bahasa Inggrisnya itu, jawabannya apa? Yo, nek boleh langsung ketemu. Ketika mencari mesin pencari ini kan harus ada penelitian, riset juga. Ya. Apa sih yang sering digunakan kata kuncinya? Keywordnya. Query-nya itu apa? Ya. Ketika seperti itu ya kita juga pelajari itu juga. Makanya dalam mempromosikan wisata Gunung Kidul agar selalu ada di rating yang teratas ketika bicara di search engine itu tadi, ya kita harus punya tagline yang tepat. Nah, ini yang kita coba optimalisasikan. Apa sih ketika bicara query itu kan pendekatan yang saya pelajari yang digunakan oleh Google itu kan menggunakan NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi dia menggunakan pemrograman otak bawah sadar. Apa sih yang biasanya ditanya-tanyakan orang? Oh, itu berarti yang kita cari. Lah ini yang sedang kita pelajari juga. Agar nanti posisi marketing kita itu tepat sasaran dan menangkap apa yang sering diucapkan atau dicari orang. Nah, itu Mas. Nah, itu makanya kita harus benar-benar mengikuti banget. Jadi ketika perkembangan zaman kita harus juga bisa menjawab bagaimana kita sebagai pelaku, kita sebagai tuan rumah di Gunung Kidul, tuan rumah wisata juga harus jangan sampai kita malah dituntun orang yang mau datang, tapi bagaimana kita menuntun orang yang mau datang biar datang ke sini dengan keyword-keyword yang kita pelajari tadi berarti. Betul, Mas. Oke, dan ini ada hubungannya dengan Hari Pariwisata Dunia. Nah, di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, Pak, ini event atau kegiatan apa saja, Pak, untuk menyongsong atau menyemarakkan Hari Pariwisata Dunia? Ya, makasih Mas Aat. Jadi kan tema Hari Pariwisata Dunia tahun ini itu adalah rethinking tourism. Ya. Rethinking tourism itu kan memikirkan kembali pariwisata pasca pandemi, karena kemarin 2 tahun kita off, ya, dan itu kita ada rethinking lagi, membicarakan lagi pariwisata. Nah, ketika bicara pariwisata ini, artinya apa sih ke depan yang akan kita lakukan. Nah, ketika apa sih yang ke depan mau kita lakukan dalam kesempatan ini, dalam rangka menyambut Hari Pariwisata Dunia ini, kita menggandeng semua asosiasi yang ada di bawah binaan Dinas Pariwisata. Jadi ada Desa Wisata, ada dari HPI, ada dari BPJI, dan juga teman-teman dari PHRI. Ayo bareng-bareng mengadakan event gitu. Meskipun itu tidak terbiayai semuanya. Ya kita jujur aja. Nah,
Tapi satu sisi, kenapa seperti itu? Kita ketika dari semua asosiasi kita libatkan, untuk sesederhana mungkin silahkan, yang penting ada impact gitu. Iya. Nah, kenapa seperti itu kita lakukan? Agar rasa memiliki dari masing-masing asosiasi itu tumbuh. Betul. Jadi tidak hanya bicara everything dari Pemda, enggak. Ketika semuanya pelaku wisata itu pelaku usaha wisata itu kita libatkan, mereka handar beninnya dapat. Nah, ketika seperti itu nanti sama-sama kita sengguyung pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Baik dari yang pramu wisata, asosiasi hotel restoran seperti tempatnya Pak Nardi ini, dan lain sebagainya, termasuk desa wisata. Kenapa ini penting? Wisata ini tidak bisa sendirian, Mas. Tidak bisa dinas pariwisata sendiri. Karena kalau kita bicara triple A-nya, salah satunya amenitas, itu kan ada supporting dari hotel, resto yang perlu kita harmonisasi agar saling supporting. Misalnya orang mau berkunjung ke Ngelambor, snorkeling kayaknya sendiri tidak cukup. Nah, berarti kan harus ada homestay di situ. Berarti desa wisata hidup. Teman-teman pelaku usaha yang punya resort juga gimana sih baiknya. Nah, setelah itu kan nanti akan kita bicara lagi gimana agar hotel restorannya itu juga lebih bisa diterima, berarti di reviewnya juga bagus. Nah, ketika seperti itu kan kita harus libatkan dalam rangka perayaan Hari Pariwisata Internasional ini, melakukan event. Nah, jadi ketika sudah dilibatkan kan, wah saya jadi bagian penting. Nah, itu yang paling penting itu rasa memiliki betul. handar beni. Nah, itu ketika kita sama-sama ya benar juga tadi Pak Arif juga menekankan bahwa tidak semua bisa kita biayai dengan istilahnya ya iki ono duit cemen atau gimana. Tapi memang karena ini nanti balik lagi ke pelaku-pelaku juga impactnya. Ketika kita bareng-bareng bikin sebuah branding bahwa di Gunung Kidul wisatanya siap menerima tamu dari berbagai tempat, berbagai negara bahkan itu kan pemerintah sendiri istilahnya memfasilitasi, mengupayakan, mengoptimalkan bagaimana kita bikin event bareng-bareng, kita bikin sesuatu yang sifatnya bersama-sama. Karena ketika keguyupan itu ada kan juga orang lihatnya juga seneng. Oh ternyata yang di selatan, yang di utara itu ya tetap satu keluarga. Jadi nanti habis dari pantai kita ke gunung. Nah gitu kan udah. Ke sungai. Nah gitu kan. Ke gua. Itu kan memang. Nah terus bubuk makan dulu di sini. Oh ini minum dulu. Ini minuman ini boleh diminum. Bukan gimmick nih asli nih Pak. Nah itulah esensi ini dari ini ada tulisannya Pak. Yang paling penting kan bagaimana itu kita ngapain aja itu mengandung iklan memang Pak. Jadi itu yang paling utama itu di situ. Jadi enggak. Nah iya. Jadi kita itu memang pengennya itu enggak apa-apa duit, tapi kita bagaimana branding. Kalau brandingnya bagus kan duit itu datang sendiri. Begitu. Nah, kalau di pariwisata Gunung Kidul, platform yang dimiliki apa Pak untuk pemasaran Pak? Kalau platform yang selama ini kita gunakan, ini kita lebih banyak ke konten sosial media. Sosial media ya. Jadi ada IG, Instagram kami, kemudian juga Facebook, Twitter, YouTube, ya ini yang sudah kita lakukan. Jadi platform inilah yang banyak membantu kami dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Tapi sekali lagi Mas, kalau kita bicara tentang sosial media, jadi kenapa pariwisata Gunung Kidul ini begitu cepat perkembangannya? Kita tidak bisa mengesampingkan dari kontributor ya. Kontributor itu artinya gini Mas, ketika bicara sosial media ini kan tidak ada batas, tidak ada ruang. Sehingga ketika orang sudah punya akun sosial media dan dia merasa senang, nyaman, puas, dengan sendirinya dia akan mempublikasikan. Terus dia tag ke semuanya. Nah, ini kan bagian dari pemasaran. Jadi kalau saya bicara pariwisata Gunung Kidul ini sebegitu pesatnya itu karena dari dinas pariwisata enggak juga. Ya, kita juga melihat bahwa ini semuanya atas dukungan dari semua pihak, baik dari pengunjung itu sendiri, pelaku wisata, media, dan juga masyarakat sendiri. Dan Gunung Kidul mungkin gini Mas, saya perlu cerita juga ya. Saya pernah ngobrol dengan teman saya ada dari kementerian. Dia waktu itu berkunjung ke Jogja.
dia tanya, kok ngapain sih kamu ke Jogja terus? Kan kamu orang kementerian kan, jalan-jalan ke mana-mana Bisa. Oke. Nah, iya mas, saya tuh udah keliling-keliling mas. Apa sih kurangnya Danau Toba itu? Apa sih kurangnya dari Raja Ampat, Labuan Bajo? Kenapa milih Jogja terus? Lah terus sampean kok kenapa ke Jogja itu? Nah, ini mas, Jogja itu ya kalau kita bicara pantai luar banyak, kayak gini juga banyak. Cuma di sini ini yang kami cari itu kenyamanannya, keramah tamahannya, facility-nya. Ini sebenarnya poin plusnya ketika wisatawan berkunjung ke Jogja. Nah, Jogja di dalamnya kan ada gunung itu. Iya. Masuk. Nah, artinya apa Bu, sekalian pemirsa, kalau kita bicara besar di DIY secara umum dan Gunung Kidul khususnya, kunci pertama aset pertama wisata di Gunung Kidul itu adalah keramah tamahan. Keramah tamahan. Nah, ini makanya SDM ini SDM ya. Jangan sampai di tempat lain itu ada mas. Teman saya cerita di tempat lain itu ada mas, wisatanya itu bagus. Memang itu agak copetnya mas. Oh, iya. Karena juga lebih bagus lagi mas. Misalnya sering dihapusi gitu. Jadi Hal-hal inilah personal. ketika dia kecewa, dia tidak akan kembali lagi. Iya, betul. Karena saya sendiri pernah ngalami. Saya berkunjung salah satu destinasi wisata yang menurut saya itu bagus banget. Tapi sampai sana kok saya suruh turun sini, soalnya itu suruh ngojek ke sana. Pas saya lihat mobilnya ada yang naik ke sana, wah besok saya tidak ke sini lagi. Oh, jadi sepele ya. Servis. Iya. Servis, terpotong building trust, bangun kompetensi pada konsumen. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan sedemikian rupa kepada pelaku wisata yang ada di gunung itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi ternyata dari SDM, dari warga masyarakatnya sendiri itu yang ternyata bikin kangen. Di DIY itu, jadi ketemu orang, senyum, ketemu orang, dimintai tolong entrengan, itu ternyata hal-hal yang sepele, yang ternyata di masyarakat kita itu masih ada, bahkan sangat kental gitu. Jadi orang ketika datang ke sini kangennya itu aku nek neng kono iki istilahnya aku kayak diuang ke tenan, aku dilayani. Ternyata hal-hal itu juga ada hubungannya dengan pariwisata ya Pak. Iya betul sekali mas. Makanya saya sering bilang kita jangan dinabubukan dengan banyaknya pantai yang ada di gunung itu. Kita kan belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Kalau itu pantainya juga panjang mas. Tapi gimana turis ke sini ya itu yang penting kan, orang asing ke sini. Ternyata kan mereka yang dicari seperti itu. Orangnya, otentikan daerah. Betul. Makanya kan mungkin Mas Adit yang di lapangan juga tahu. Mereka turis-turis asing itu mas, sukanya tuh bukan hotel yang bintang-bintang gitu, tapi dia sukanya ke resort. Resort-resort yang unik-unik, rumah-rumah yang ada kayu, tapi yang penting bersih. Nah, fasilitas standarnya terpenuhi. Seperti itu. Makan sukanya yang di tebing-tebing, itu yang tidak biasa lah. Gitu. Yang di rumahnya sana nggak ada lah. Di rumahnya nggak ada, betul. Ditemuinya cuma di sini. Iya, buat mereka itu unik. Nah itu sebenarnya unik itu bisa dibuat. Unik itu bisa dimunculkan ketika kita sama-sama duduk bersama, kita menggali potensi. Oh ternyata di daerah selatan tuh masih ada acara-acara budaya yang ini. Kenapa nggak dihidupkan lagi? Kalau itu dihidupkan juga menambah masyarakatnya itu guyup rukun, gotong royongnya muncul lagi. Kan hal-hal seperti itu sebenarnya ya istilahnya, mohon maaf kita ngomongnya itu tuh hal sepele bahkan. Yang kadang kita sendiri lupa kalau oh ternyata ada budaya masang wuwungan kayak gitu tuh, padahal itu sebuah wisata yang sangat menarik sekali. Bahkan di tempat lain kadang nggak ada. Nah itu bukannya kita mau mengekspos, cuma hal-hal yang seperti itu memang yang membuat orang luar tuh yang kangen ketika ketemu digawe wedang. Seperti ini kan langsung toko-toko kayak wedang. Gunung Kidul banget ini. Kalau kita ngomongin Gunung Kidul ya Pak. Saya tuh pernah loh mas berkunjung ke salah satu penduduk itu waktu saya ikut event fotografi itu. Saya masuk, kan hujan terus tuh, ke rumah warga, orang simbah-simbah itu. Pak, mau berdiri mawon. Datanya dibawa di dalam itu dibikinkan wedang, kasih pisang satu sisir. Padahal nggak di briefing ya. Nggak di briefing. Nggak ada briefing kayak gitu. Itu aku oceh-ocehan jajal gitu. Wah, itu sebegitunya namanya masyarakat. Kedekatan. Nah, tapi sekali lagi ini kita juga perlu hati-hati juga. Ketika ini jadi satu paket wisata, jangan sampai tradisi yang sudah terbentuk ini menjadi sesuatu yang bergeser. Nah, ini jadi paket wisata. Bu, Mbah, konsumen atraksi ini, Mbah. Jangan, harus natural. Nanti kalau semuanya sudah
identik dengan aku dapat apa, lah itu bahaya. Nah. Makanya otentik ini kita perlu jaga sedemikian Itu rupa. natural, otentik itu yang paling penting karena ketika Iya. kita natural melakukannya, orang juga ngerasanya beda, auranya kan beda. Iya, Orang, oh ini menyenangkan sekali. Ya itu kayak tiba-tiba suruh masuk kasih minum, kasih makanan seadanya, godok ke telo, apa-apa gitu kan. Iya. Hal yang nggak ada di bayangan kita Iya, ketika betul, kita datang nggih. ke sana. Oh ternyata disuguhi. Ada kejutan-kejutan. Ternyata nek rasulan itu sopo-sopo kon mlebu ra apa-apa. Orang bakal kentekan lawuh gitu loh. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin di tempat lain tuh jarang ada ya, Pak. Iya, Itu kan nggih. kan apa ya? Otentiknya kita itu di Iya. tempat-tempat seperti Pokoknya itu. kita tidak usah berpikir, wah kok dulu gini-gini, enggak. Kita sudah punya citra sendiri, Iya. sudah punya apa namanya ya, ciri khas budaya sendiri yang kita jaga itu kalau kita benar-benar jaga ya otentik benar. Iya, identitas. Jangan kita jadi juga. diri orang lain lah. Kita Bali silahkan Bali, Gunung Kidul juga Gunung Kidul. Betul. Nah, Gunung Kidul. kita itu sama-sama Gunung punya budaya, artinya kekuatan Bali itu budaya, kita juga punya kekuatan budaya. Nah, masing-masing punya identitas. Nah, ini nanti kita sama-sama kuat, pasti akan sama dengan Bali pada saat Kidul. Nah, Iya. pokoknya ya Bali karena udah ada ya buat acuan. Oh, Bali Iya. kayak Oh, kesannya gini ya, ternyata sama wong saya tuh Iya. foto di Bali koyo neng ngomah kok. Aku nek piknik neng Bali iki koyo neng pantai Iya. ngene dhewe lho. Dadi sama karena kan mungkin teksturnya sama. Iya. Kontur tanahnya, pohonnya yang ada juga sama. Bali ning Gunung Kidul. Bali Gunung Kidul. Kayak gitu, Mas. Oh ya, Oke. jadi itu kan ada hubungannya dengan tadi yang paling utama kalau sekarang di era digital itu kan media sosialnya. Dari pemerintah sendiri Pak, ini apa upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM khususnya pengelola Oh, iya. sosial media? Iya. Jadi kita dalam menguatkan SDM, gitu, khususnya di tempat-tempat pelaku wisata, gitu. Nah, ini khususnya dari desa-desa terutama, ini dalam kesempatan tahun ini, salah satu tahunnya kita coba latih untuk membuat konten digital. Konten digital, termasuk ada marketing, pelatihan-pelatihan, gitu. Karena itu ada ilmunya juga, Iya. gitu, ada ilmunya juga. Bagaimana membuat konten yang membuat orang penasaran, tertarik, ingin tahu. Gitu. Ya, kalau itu kita latih hampir di semua desa wisata sama teman-teman pelaku wisata yang lain. Kita undang tenaga-tenaga yang memang yang profesional di bidang itu, membuat narasi-narasi seperti itu kita undang, sehingga mereka banyak. Kemarin saya perhatikan juga seneng. Saya juga ngetot dari belakang. Nah, saya lihat, oh ternyata emang Karena menarik ya Pak itu pelajari itu menarik. Siapa tahu nanti bisa menaikkan akun IG saya juga. Itu kan hubungannya Tapi dengan masih jauh banget daripada Mas Adit ini. dengan Segmennya identitas. beda soalnya. Karena mungkin ketika kita latihan bermedia sosial itu kan bisa diaplikasikan dengan Iya. kita juga. Betul, Misalnya oke. kita jualan apa, kita produk UMKM kita yang kita punya atau tetangga kita itu kan Oke. bisa diaplikasikan juga. Karena Iya. kan ilmunya juga istilahnya ya sama Iya. untuk meningkatkan brand, menaikkan merek. Nah, kebetulan mereknya wisata Oke. Gunung Kidul. Dan ternyata itu ada seninya juga. Ada seninya Nah, ada juga. Ini rahasianya ada di Mas Adit. Ahlinya ahli karena Ya. memang seni bermedia sosial itu memang kita tahu apa ya, tidak semua orang tuh bisa bermedia sosial, tapi itu bisa dipelajari dan ketika kita sudah tahu seninya bermedia sosial, orang akan seneng lah nanti bakalan oh iya ternyata kita itu sebenarnya sudah melakukan, kita itu sudah menjalankan kaidah-kaidah bermedia sosial, cuma mungkin belum pede Iya, mau iya. upload foto itu masih malu. Padahal kan kalau kita punya produk kayak Mas Nardi punya Demanglung di-upload kayak gitu kan kadang timbul aku kok ora pede ya upload. Padahal ketika di-upload banyak respon dan Iya. akhirnya orang datang ayo payu juga akhirnya. Iya. Seperti itu. Pokoknya kemarin saya pelajari ternyata mengupload media sosial itu tidak harus dengan kamera yang hebat kok. Nah, iya. Pak Nardi. HP aja. Oke. aja. HP aja bisa. HP aja bisa. Semua HP Yang penting sekarang. cara menatanya, waktu Ada yang tepat. layoutnya, ada waktunya, captionnya, bagaimana kita storytellingnya. Iya, itu kan storytellingnya. yang betul. paling penting kan bikin cerita-cerita Iya, yang betul, paling Pak. menarik. Gini aja ngerti Pak. Lah, saya kan di belakangnya Pak Arif. Pak. Oh iya iya. Pak Tapi Arif. di depannya tidak kelihatan ya. Berarti Oke, mungkin oke, oke. ditekankan lagi ini dari pemerintah khususnya di Oke. Dinas Pariwisata Gunung Kidul ini
Berarti media sosial itu sangat berpengaruh sekali, Sangat Pak. berpengaruh, Mas. Sangat Berpengaruh berpengaruh sekali. di Nggih. pariwisata Iya. Gunung Kidul ya. Nggih. Mungkin bisa diajak nanti ini seluruh Iya, pemirsa biar kalau pemirsa piknik dari boleh seluruh ngupload-ngupload. dunia yang nonton dalam kota ini. Iya, ya, ada. Silahkan lihat di Instagram kami atau Instagram manapun lah yang terkait dengan wisata yang ada di Gunung Kidul. Iya. Pokoknya datang foto-foto Upload, diupload. ya. Itu kan sebenarnya itu sudah kita lakukan dari zaman simbah-simbah. Iya. Namanya kan getok tular. Nah, Oke. kalau dulu kan pakai verbal omong, Iya. ning kono ke apik lho. Terus itu ngomong. Nah, sekarang kan pakai foto, Iya. pakai video. Nah, itu Instagram. kan juga prinsip getok tular. Iya, betul nggih. Jawa banget itu. Lah iya, tapi kan kadang kita wah, media sosial itu apa tuh kok angel banget. Ternyata itu tuh cuma getok tular. Iya. Aslinya itu kan cuma itu. Prinsip Betul. dasarnya itu Iya. seperti nah, Iya. kan market, bayangke market ya apa ternyata pasar market. Pasar ya apa? Pasar ya wong sing tuku, wong sing adol Iya. ngumpul dadi siji. Nah, itu kadang kita perlu juga mungkin di Gunung Kidul khususnya kita juga bikin apa ya, penyampaian-penyampaian yang lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Karena kita juga punya teman-teman di seluruh Gunung Kidul tuh mungkin istilahnya bahasa Inggrisnya masih kurang, perlu kita tingkatkan lagi. Nah, itu Iya, kan betul nggih. kita juga harus pinter-pinter ketika kita belajar bersama dengan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul khususnya. Nah, itu dia pemirsa Harian Jogja dan juga para pemirsa YouTube channelnya Pariwisata Gunung Kidul. Menarik sekali, ini semakin menarik kita bicara tentang wisata Gunung Kidul. Ternyata banyak esensi-esensi yang kadang sepele, kadang ternyata sudah ada di depan mata tapi kita tidak menyadarinya. Nah, nanti akan lebih menarik lagi ketika kita berbicara dengan narasumber-narasumber yang ada di sini. Tapi untuk lebih lanjutnya sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya yang lebih menarik, kita akan break setelah yang satu ini. One day, I came and greeted with a warm smile. I found another place, a place where I can be them. I saw them on my journey, where I'm surrounded by breathtaking scenery, the sea foams, and the white sand beaches. Everything is coming together as a flavor that gives the characteristic. The sun, the mist, the air, and the water turn into something refreshing of man and nature, with understanding, with skills, with a heart and smile, making this journey even more beautiful, allowing me to experience this side of life. Gunung Kidul, Miracle of Java. Gunung Kidul, Miracle of Java. Oke, kembali lagi kita di perbincangan siang hari ini yang sangat menarik, tentunya masih dalam peringatan Hari Pariwisata Dunia yang kita peringati setiap tanggal 27 September. Dan saat ini kita mengambil tema penataan objek wisata, kunci viral digital marketing berkesinambungan, masih dengan
narasumber-narasumber yang ada di sini. Anda bisa menyaksikan di YouTube channelnya Pariwisata Gunung Kidul dan juga YouTube channelnya Harian Jogja. Tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Pak Arif. Saat ini ada Mas Narti. Ini selaku pelaku wisata yang puas, pokoknya dari wisata belum rame sampai kemarin kena pandemi, sekarang bangkit lagi. Nah, ini kan kita bisa ngobrol, kita bisa tahu seperti apakah pelaku wisata di Gunung Kidul khususnya ini. Selamat siang Mas Edo Narti, Mas Narti saya panggilnya biasanya. Ini kalau di Manglung sendiri, ini penataan fasilitas objek wisata Anda ini apa saja pembenahan yang telah dilakukan atau mungkin apa treatment-treatment yang dilakukan di Manglung ini, Mas Narti? Baik, terima kasih Mas Aad ya. Iya. Kebetulan saya punya teman Aad juga. Wah, pasaran nggak Pak? Tapi nggak banyak. Dia dulu kernet bisa ya. Ini juga juragan bis banyak. Dulu tapi. Makanya ketika kita pengen ekspansi bisa selain bis, terciptalah Manglung ini. Oh iya. Intinya kan seperti itu. Jadi gini, untuk penataan saya kira penataan itu otomatis kita tata dari awal ketika kita mau berdiri. Dan sekarang kualitas yang ada memang semua udah tahu. Artinya mungkin penataan-penataan ringan yang sementara kita lakukan. Karena kan kita tahu semuanya pasca pandemi kurang lebih 2 tahun dari terpa pandemi. Sementara Celengan Semar kita juga udah ambiar. Dasar. Jadi kita mau bangun apa? Jadi terutama kita bangun market kita. Market ya, yang paling Jadi market kita bangun. Karena justru di kesempatan yang luar biasa ini pasca pandemi ini adalah sebuah kebahagiaan luar biasa. Kita bersyukur sekali. Kalau kita flashback ke belakang memang sangat menangis, Bray. Semua pelaku itu ibarat sangat ibarat Jawa itu apa? Mati segan hidup tak mau. Hidup nggak mau. Jadi di situ waktu pandemi itu. Nah, di sini saya pun yakin ketika ini bagian dari ujian kita semua. Dan ketika kita sudah diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan diberi kenormalan, atau mungkin masih semi normal Pak Arif? Iya. Saat ini sudah normal betul atau semi normal ini? Insya Allah sudah normal lah Pak. Normal. Semoga normal Insya Allah. Biar semuanya waras gitu. Karena memang justru kadang kita itu jadi dilema ketika pemerintah misalnya ini kan juga ada kecenderungan ada COVID apa? 19. Enggak, booster vaksin lagi misalnya. Nah ini sudah bikin deg-degan lagi para pelaku, terutama teman-teman di biro perjalanan yang otomatis dia marketnya juga sangat susah karena kompetitor yang luar biasa banyak, sehingga sedikit banyak menjadi dilema. Dan yang selanjutnya mungkin masalah penataan yang kita lakukan memang sementara ini yang ringan-ringan. Jadi penataan taman, mungkin kamar mandi yang dulunya somplak, sementara itu kita benerin. Tapi paling enggak setidaknya ketika kemarin istilahnya Manglung, berarti ada tahun berapa ini? 2016 2016 kita mulai buka. Terus ketabrak pandemi dan sekarang Manglung masih ada, berarti kan survive-nya tinggi kan. Ya kita juga melihat ada teman-teman kita yang mungkin kena pandemi bablas hilang. Gitu. Nah kita kan juga melihat banyak teman yang ternyata masih survive, dia masih hidup, masih dengan profesi yang sama karena dia tekun, karena dia yakin, optimis berarti ya Pak. Optimis. Yang penting optimis Ya. itu. Sabar. Sabar terus ya, Sabar Pak Soleh nanti. Ya. Jadi gini, kebetulan kita tahu 2016 kita mulai buka. Nah dengan kita buka, animo customer yang masuk, pengunjung yang masuk itu luar biasa. Nah di situ kita semakin yakin
semakin yakin. Dan semua terbukti kok. Anda juga mungkin merasakan. Karena kurang lebih 3 tahun sebelum pandemi, alhamdulillah kita itu masuk ranking membayar pajak terbesar versi Resus sebelum gitu. Wah, Demang loh ini gitu. bang paling utama itu 3 juga. tahun betul-betul. Iya iya. Nah, habis itu pandemi datang. Ya kita semuanya. Tapi Nggak kan berarti. setidaknya habis pandemi masih ada. Nah itu kan Nah, paling alhamdulillah. yang paling utama. Nah, untuk sementara setelah pandemi ini memang cukup luar biasa juga. Tapi terutama di rombongan grup. Grup ya. Gitu ya. Di grup ini luar biasa. Oke, berarti itu kan juga ada apa perlu penanganan khusus ya. Kalau tadinya kan kita istilahnya tinggal nunggu aja orang datang. Yes. Berarti kalau sekarang kan ada istilahnya tenaga lebih yang harus kita lakukan biar bagaimana mempromosikan wisata yang kita punya biar orang datang rombongan, biar nutup tadi itu Pak. Yes. Penganian itu yang paling penting. Nah, kalau di Demanglong sendiri Pak, ini objek wisata ini bagaimana? Promosinya lewat apa? Nah, gini. Untuk promosi kita mungkin sedikit beda juga dengan yang lain. Tapi larinya juga sama. Bagaimana menarik customer kan? Iya. Kebetulan untuk IT tadi medsos sudah diterapkan oleh Pak Arif, Pak Arif. ke Mas Adit. Dan sebenarnya kita pun juga menggunakan otomatis. Iya. Namanya dunia digital marketing itu sangat penting dan kita sudah dan mayoritas berlomba-lomba dalam hal ini. Betul. Terutama berlomba dalam bikin konten yang unik, menarik, yang orang lain bikin penasaran untuk datang kan gitu. Iya, betul. Nah, yang kedua, saya juga tetap melanggengkan silaturahim market. Oh, yang offline. Ya. Oh, offline itu juga. Kebetulan kita itu kan punya komunitas Oh, pelaku wisata banyak nasional. Sehingga di situ tetap kita jalin kebersamaan, persaudaraan. Sehingga semua saling menguntungkan. Karena komunitas kita itu ada di biro perjalanan, resto, hotel, arshop, dan transportasi wisata. Nah, Jadi berarti semua nyambung connect. ini sebenarnya Nyambung. sama yang disampaikan Pak Arif tadi. Betul. Ketika kita guyub rukun, Yes. kita ngumpul, kita akur, kita saling mensupport, ya kan begitu. Jadi dengan teman-teman pelaku biro wisata perjalanan pakai bis, teman-teman tour leader, guide kayak gitu kan, Betul, betul. harus ada komunikasi terus. Ketika kita sama-sama saling support, pasti nanti akan membuahkan hasil seperti yang ya saat ini ada di Demanglong ini. Kan masih banyak ini, kayaknya rame juga ini sih. Masih rame terus ya Pak? Alhamdulillah. Perkembangannya. Kalau weekend sih ya bisa dibilang kadang kita mau lah Ya, karena lokasi ya, yang terbatas. Oke, Sementara lokasi kita itu maksimal bisa menampung 400. 400. Yang Per datang respect, 1000. Tapi kadang ya makanya kalau ketika sudah berkat full kita stop. Ini Then next step. kalau saya pernah dengar sih, ini mungkin saya langsung tanya ownernya ini, kan objek wisata Anda ini pernah viral ini Pak. Dulu kan viral, duer, Manglong di atas bukit bisa lihat ini kan. Kayaknya juga awal-awal ya dulu langsung panen raya ini. Apa ini dampaknya gimana Pak dulu ini? Kalau boleh cerita ya Pak. Jadi emang dampaknya ya luar biasa, terutama di finansial kan. Itu. Tapi gini, makanya ketika kita bikin sebuah destinasi atau apalah, itu kita harus optimis. Kadang orang itu bikin tak coba-coba kan. Padahal namanya orang bisnis atau usaha apapun itu, ketika coba-coba ya hasilnya bisa jadi Oh, setengah, bisa jadi setengah dan bubar. rumusnya seperti itu ya Pak. Harus optimis. Oh, Nah, ketika optimis ini harus dibarengi dengan skill, wah. keahlian. Kira-kira kita mampu nggak bisnis di bidang kuliner? Kita menguasai nggak? Market kita kemana? Jadi semua kita harus lihat. Hulu hilirnya udah Betul, harus betul. tahu, harus paham. Tapi ketika hanya ikut-ikutan atau gontoan istilahnya,
Purwo Gedang. Karena lagi viral sekarang Resto. Sekarang yang lagi viral, bikin bis wisata, bikin bis. Akhirnya menumpuk. Ya jadi justru kita punya tapi jadi penonton. Ketika kita justru di komunitas juga kita zong, artinya tidak menguasai, apalagi di marketnya. Ini akan sangat beresiko. Kalau untuk kesiapan The Manglung sendiri menerima tamu, menerima wisatawan ini bagaimana Pak? Biar orang kesini nggak kecewa kayak tadi yang disampaikan Pak Arif, kalau datang ke sana kok ngerti-ngerti dihubung-hubung ke mengarep pesen jus sudah tak pesen rono. Dari SDM-nya sendiri bagaimana Pak ini kesiapannya? Jadi gini, sementara kita tidak sekilas ya. Jadi ketika kita ada di Patok Gunung Kidul, ini Resto, kita pun menggunakan tenaga kerja dari wilayah lokal. Itu yang artinya kita utamakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Contoh misalnya chef, ketika di Patok sendiri ada chef handal yang melamar atau mungkin pengen kerja di Manglung, kita seleksi. Ketika dia punya kemampuan kita utamakan. Termasuk waiter. Dan Anda harus paham, ketika waiter di Manglung ini rata-rata nggak punya basic di wisata. Basicnya rata STM. Karena lingkungannya betul. Karena memang gitu, karena orang kampung termasuk saya, itu ketika kita sekolah di kejuruan, harapannya orang tua selalu kerja kan gitu. Nah, sementara dunia kerja yang siap, yang dibutuhkan banyak adalah dunia pariwisata. Sementara bisa jadi STM jurusan elektronik, mesin, tapi kerja di waiter, listrik ya. Jadi justru itu kesempatan ketika fisik mampu kita adakan briefing. Jadi kita adakan briefing bulanan. Bagaimana memotivasi mereka biar paham tentang pelayanan di dunia pariwisata. Mungkin itu tadi ada hubungannya ketika kalau mau bikin usaha ya harus tahu hulu hilirnya, harus tahu bagaimana mengelola SDM-nya termasuk itu. Jadi ketika asas kebermanfaat sebuah wisata, kalau di sini kan di Patok berarti prioritas kita memang akan bikin sejahtera Patok sekitarnya. Nah itu kan berarti kan ada yang jurusan listrik tapi di sini gorengi kentang kayak gitu kan di sekolah nggak nyambung ya Pak. Tapi akhirnya dipaksa bisa karena ya faktor ownernya juga menguasai hulu hilirnya, itu kan juga salah satu aspeknya seperti itu. Karena ya memang yang paling senang seperti itu Pak, ketika ada tempat wisata kiri kanan kecipratan rezeki kan akamsi itu kan seneng kan anak kampung sini. Nah itu luar biasa, The Manglung sudah punya asas kebermanfaatan, berbagi rezeki. Nah dari hal-hal seperti itu kan minimal tuh yang paling gampang lendungake saya oke. Amin. Usahanya tambah lancar kan seperti itu. Dan yang satu juga faktor di keamanan. Ketika anak-anak sini kita bekerjakan, otomatis orang tua kan ikut memperhatikan. Support. Termasuk mengamankan. Itu bagian dari trik ketika kita berbisnis. Trik ketok tular tadi. Betul sekali. Semakin banyak yang diajak, semakin banyak yang dilibatkan, kan otomatis citra positifnya di masyarakat dan juga di luar juga akan harapannya semakin bagus. Oke, semakin luar biasa pembicaraan kita di siang hari ini karena kita juga mendengar langsung. Ini jujur ini lo ngomong ora ono dite ya ora ono dite tenan. Lu lagi merangkak ya merangkak tenan karena kenyataannya seperti itu. Betul. Ini bukan polesan Mas Nardi itu karena kita juga anggap beliau itu senior. Jadi sudah malang melintang lah di dunia pariwisata dan kita bisa belajar banyak. Tadi kita bisa melihat asas manfaat dari sebuah usaha. Itu yang paling utama dan bagaimana kita memaksimalkan SDM yang ada itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin punya jiwa leadership dari sebuah usaha yang dibuat seperti The Manglung saat ini. Kita nanti masih mau ngobrol banyak tentang pembicaraan kita di siang hari ini. Tentunya kita lanjut setelah yang satu ini.
Gunung Kidul, Miracle of Java. Kampung Pitu ini berasal dari sayembara yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta waktu itu. Karena di sini ada sebuah pohon sakti yang bernama Kinagadung Wulung. Nah, sayembara itu akhirnya mampu dijaga oleh Kiai Sakti yang bernama Eyang Irotikromo. Nah, kemudian selang beberapa bulan disusul oleh adiknya adalah Kiai Tir, sehingga mereka turun-temurun tinggal di sini. Hadiahnya apa? Dari sayembara itu, siapa yang kuat menjaga kawasan itu akan dikasih tanah secukupnya untuk sekeluarga mereka. Nah, sehingga sampai sekarang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7 kepala keluarga. Gunung Kidul, Miracle of Java. Oke, kembali lagi di Talkshow siang hari ini memperingati Hari Pariwisata Dunia yang kita peringati 27 September, dan hari ini kita mengambil tema penataan objek wisata, kunci viral digital marketing berkesinambungan. Dan tadi sudah kita obrolkan banyak sekali dari Pak Arif, dari Mas Nardi, ini berkenaan dengan wisata, potensi yang ada di Gunung Kidul banyak sekali sampai kami tenggengen. Pak Arif cerita ada berapa Pak tadi wisatanya? Oh, ribuan. Ribuan itu. Tidak, bukannya tidak terdeteksi, sampai kalau cerita nggak bisa. Karena ribuan yang diceritakan, bahkan setiap tempat tuh bisa menjadi wisata kalau di Gunung Kidul. Entah itu wisata budaya, wisata alam. Sosial menjadi media yang bisa dimanfaatkan untuk kabupatennya yang tercinta. Nah, itu Mas Adit, bagaimana efektivitas media sosial sebagai sarana promosi pariwisata? Oh, sangat efektif sekali Mas, Ya. karena memang selain saya juga belalai aktif di media sosial di akun publisher itu, saya juga pelaku wisata yang memanfaatkan media sosial di Pantai Nglambur. Oh, Nah. soalnya nek orang lewat media sosial angel ya Iya. lihat.
susah sekali, apalagi di sana itu nggak ada internet nih. Mohon maaf. Kita usahakan nanti. Ya, siap. Meskipun di sana itu tidak ada jaringan internet, bahkan jaringan provider untuk SMS saja nggak bisa. Nggak ada, Mas? Nggak ada. Berarti masih otentik itu malah. Otentik sekali. Tradisional Tapi- banget, Oh sangat iya, privat. nganggo sangat keterangan privat. kok ini. Orang miskal-miskalan. Jadi bagaimana caranya kita mengenalkan ke publik ya kita lewat internet. Meskipun kita lajon harus posting Iya, itu kalau dari Balearjo ke BNS itu berapa? sekitar 45 menit. Oh, 45. Jadi kita ngambil kontennya di Panteng Lambor, kita postingnya di Wonosari. di Wonosari. Nah, itu Itu kan ya. juga unik, Pak. Iya. ASEAN ya. Di Iya, sana Pak. itu nggak ada Saya- sinyal, nggak ada ini Pak internet. Arif. Iya, Jadi iya. ini PR besar. Memang dari dulu kita pun mengusulkan sebenarnya. Iya. Betul. Heeh. Karena ini juga usulan dari pabrik gitu loh. Iya. Iya. Pengunjung itu rata-rata mengeluh di situ. Iya. Jadi Tapi monggo mungkin jadi PR. di tahun Iya. saya merintis sekitar di tahun 2013, 14, 15-an itu. Ya gitu, kayak saya ke sana karena wahananya kan snorkeling. Iya. Dan snorkeling di Panteng Lambor itu tidak bisa setiap saat bisa digunakan untuk aktivitas. Kita harus menyesuaikan ombak Alamnya ya. Jadi kita tidak bisa promosi seperti Ya. Pak Nardi silaturahmi ke biro-biro perjalanan, karena kalau biro perjalanan kan udah ada plan-plan tertentu, jam segini Ya. sampai segini di sini, jam segini sampai sini segini. Nah, sana harus menyesuaikan Ngomong ombak. ya? Iya. Ngomong. Saya belum punya akses ke atas untuk mengatur ombaknya itu soalnya. Atas sama ke selatan. Jadi harus menyesuaikan ombak. Nah, satu-satunya cara harus di sosial media, menggunakan sosial media. Jadi di sosial media itu saya aktif membagikan informasi. Kalau mau aktivitas snorkeling itu harus konfirmasi Amin 1 untuk mengetahui prediksi ombak. Prediksinya ombak selain menggunakan ada platform untuk mengecek angin, ombak, Oh, itu iya. ada ilmunya tersendiri, Heeh. ilmu Titan. Oh, kita neng ini kita Ah, ingin ini. ya, itu malah susah sih pelajari. Malah susah itu. itu harus kulino ombake sekarang jam sekian pasang, jadi besok pasti majunya sekitar 2 jam 3 jam itu Ya. maju, nah seperti itu. Kecuali kalau ada gangguan angin atau cuaca buruk, nah itu biasanya meleset. Tapi kalau nggak oke. ada, insya Allah bisa tepat waktunya. Nah, ini berarti kan dari tempat yang mau sinyal, mau apa ya, istilahnya teknologi belum masuk Iya. situ, justru bisa dikenal melalui media internet. Nah, Orang itu. tuh ini sangat apa ya, ada sesuatu yang unik gitu loh. Iya. Sana itu nggak ada internet, tapi terkenalnya itu di internet. Lewat internet. Bahkan orang sana itu nggak tahu kalau terkenal gitu. Iya. Gitu. Iya. Simbah itu nggak tahu kalau terkenal. Simbah di sana. Bahkan sampai lucunya itu jadi unik sendiri ketika datang ke sana wisatawan yang dikenalnya di sana tuh Mbah Mo. Mbah Mo Mo. itu yang pemilik lahan setempat itu. Iya. Jadi ke sana dulu pas awal-awal kalau ke sana wisatawan tuh selain snorkeling juga mencari Mbah Mo. Mbah Mo mah bingung. Iku kok wong do kenal aku kalau saya. Gitu. Ternyata dikenal lewat sosial media. Sosial media, ada storytellingnya. Iya, Ada Mbah Mo. itu. Nah, itu pentingnya storytelling. Destinasi seperti buat cari dukun ya. Iya dong. Di dukun itu orang lokal kadang nggak ngerti. Ya ngerti. Tapi justru orang luar Orang yang tahu. luar mah tahu. Iya. Seperti itu Lampor berarti. Saya MC Gunung Kidul nggak tahu kalau tetangga saya itu kalau saya MC. Pak. Aku udah mau coba. Wah, aku udah mau jawab. Orang ini jadi promosi. Kan di mana-mana harus ada promosi seperti ini. Nah, itu sangat efektif sekali sosial media di pariwisata. Oh Dan, iya. Sekarang saya lagi bikin beberapa konten yang baru tak telateni karena saya pengen di Gunung Kidul tuh selain ada wisata minat khusus, juga ada wisata kuliner minat khusus. Kuliner minat khusus. Nah, contohnya apa contohnya? Nah, contohnya ini ada ternyata berdasarkan dari kitabnya Mas Aat, itu tetangga saya. Itu Aku menang. ada beberapa warung yang bukanya cuma waktu-waktu tertentu, Pak. Oke. Nah, namanya pasaran. Misal Iya. di pasar A Pasar itu Paing, besok Paing itu pasaran, ada aktivitas di situ. Nah, malamnya itu ada warung yang buka di situ Dan khas banget situ dan ya. khas banget di situ. Nah,
itu saya lagi konten di situ. Saya pengen ya kebentuk branding ada wisata kuliner minat khusus. Jadi memang dikunjungi hanya di waktu-waktu tertentu dan harus butuh waktu yang memang disempatkan untuk berkunjung ke situ. Jadi tidak hanya di Jogja, Gunung Kidul ada. Wisata kuliner tradisional. Wisata kuliner tradisional. Dan Jadi biasanya lebih menantang kalau di Gunung Kidul karena harus melewati hutan, keblasok, kehilangan map, sinyal. orang sih. Ya kan kalau kita misalnya kan nginep kayak gitu kan harus lewat lewat hutan alas lah, lewat hutan alas. alas. Apalagi malam Wah. Nah, itu menjadi apa? Ada nilainya sendiri, Ada sensasi sendiri Iya, untuk itu yang paling. kita mencari kuliner. Selain di situ juga otentik, enak, juga perjalanannya yang menantang. Nah itu kalau Mas Adit ini ngomong-ngomong media sosial di Gunung Kidul khususnya. Ini kalau menurut Mas Adit sendiri kan, Mas Adit juga temennya banyak nih pelaku wisata di Gunung Kidul. Bagaimana marketing digitalnya itu menurut Mas Adit apakah sudah sangat bagus atau masih kurang, atau mungkin ada pendapat Mas Adit sendiri? Ini jujur aja kalau lihat teman-teman Kalau pelaku di Gunung Kidul, melihat khusus yang pelaku wisata ini, Iya, pelaku di media wisata. sosial. Pelaku wisata di media sosial semua sudah menggunakan itu dan sudah berupaya untuk selalu update. Seperti ada teman yang Mas Arif Buah Bindul itu, Iya. Sekalipun banyak wisata bermunculan, mereka tetap bertahan menggunakan sosial media untuk mengenalkan objeknya supaya tetap ada gaungnya di pariwisata itu. Dan seperti di beberapa kelompok sadar wisata itu juga Pok Darwis itu juga udah mulai semua menggunakan sosial medianya. Itu ya juga didampingi dari Dinas Pariwisata yang sekarang sudah welcome dengan sosial media seperti itu. Dulu kan mau mengenalkan misal Pak ini sosial media, apa itu? Kita lebih terkenal di TV. Nah, itu kan beda ya sekarang udah seimbang lah. Kita harus seimbang, semua di media sosial juga mengikuti, di media konvensionalnya juga harus berimbang seperti itu. Berarti sekarang semua sudah sadar dengan fungsi media sosial. Sudah. Dan itu tadi seperti yang disampaikan Mas Adit memang benar sekali. Jadi penting sekali ketika kita itu rajin update. Dalam artian sekarang orang tuh kalau misalnya mau cari tempat itu mesti langsung nulis di internet atau klik Instagram untuk trustnya tuh, percaya bahwa. Nah, dia update terakhir kapan? Misalnya hari ini, berarti ini aktif nih. Istilahnya tokonya atau destinasinya itu masih aktif. ada. Itu penting. Walaupun istilahnya kata uploadnya itu sak-sae. Yang penting upload. Ada aktivitas di media sosial berarti tokonya ini buka. Berarti itu kan juga penting buat kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut, wah aku orang di konten nih. Tiap hari, tiap saat itu ada konten. Tiap hari pasti ada bahan dan diupload aja biar orang tahu kalau ini bergerak, ini aktif. Betul ini ada sekali. orangnya. Kalau di teori marketing itu kan efek repetisi itu penting. Pengulangan. Meskipun ya itu aja ternyata. Tapi enggak kan apa-apa. justru itu akan masuk menjadi Dan kalau kita belajar di dunia swasta itu kan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan sekalipun dia mesti ada tetap iklan. Karena kalau kelupaan iklan bakalan hilang juga. Iya, betul. Digantikan produk baru, rasanya luwih podo, regane luwih murah, rasanya podo. Jadi jangan sampai terjadi aku wis terkenal kok. Lupa iklan. Nah, padahal iklan itu penting sekali untuk reminding, untuk biar orang-orang tetap Kalau di mengingat. swasta kan malah kayaknya hampir 30% dari cost-nya. Iklan, yang paling utama iklan. Makanya tadi kita tuh ngapa-ngapain harus iklan seperti itu. Iklan. Kita minum dulu. Mana kira iklan, endorse, kerep-kerep bae Pak. Tapi bener karena kita tuh hidupnya tuh harus dengan memperlihatkan karakter, memperlihatkan potensi kita. Karena itu kan juga positif juga vibe-nya. Gitu Mas Adit. Oke, untuk Mas Adit ini, kalau ini jelas ya dampak media sosial terhadap citra sebuah destinasi wisata. Kalau Mas Adit sendiri punya nggak tips yang mudah untuk bagaimana sih biar gampang terkenal? Gampangannya seperti itu tuh. Nah, rahasia dapur apa boleh dibuka? Kalau apa? Jadi kalau tempat
wisata biar terkenal. Itu saya bukan punya tipsnya, tapi saya mengalami. Mungkin saya cerita apa pengalaman yang saya pernah jalani. Jadi ketika itu Lambor itu dikenal dengan snorkelingnya. Kenapa bisa terkenal? Kenapa bisa mendatangkan menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke situ? Karena ikoniknya itu snorkeling. Dan di pantai selatan Gunung Kidul itu dulunya terkenal dengan pantai yang sangat ganas. Kok di sini bisa untuk snorkeling, bisa foto sama ikan, melihat biota laut, itu kan terbalik sekali loh. Diferensiasi produk itu ada yang sangat beda. ya, ini mereka banyak yang wisatawan yang nggak percaya. Ketika itu saya awalnya menggunakan Twitter, waktu itu belum Instagram. Waktu itu saya mengenalkan di Twitter, kok ini Gunung Kidul beneran nggak? Beneran. Ada yang sempat Malah menimbulkan pertanyaan, Iya, ada konflik. Iya, ada. Ini kok ada foto sama ikan, apa ini bener Gunung Kidul? Hoax nggak? Nah gitu. Nah mereka mulai Cari tahu. menghubungi kontak person yang ada di Twitternya Bintang Lambor Snorkeling itu. Ya benar gitu. Jadi dulu itu ada 2 wisatawan misal. Dulu wisatawan tak jemput di alun-alun Wonosari. Ngelengkin jemput boy. Pengorbanannya. Wonosari tak antar ke Pantai Lambor sana, tak handle sendiri. Sama saya ngajak beberapa orang sana, ayo melu. Karena saya di situ kan biar warganya juga bisa menghandle tamu, biar kulino sih. Kalau udah terbiasa nanti lama-lama bisa tahu. Nah itu tak handle sendiri semua. Ternyata dari orang-orang itu juga posting, oh ini di Gunung Kidul bisa kita menikmati wahana snorkeling, ada bisa foto sama ikan. Nah yang lebih menguntungkan lagi ketika kita punya produk yang ikonik itu, ada dulu itu sangat, saya masih teringat sekali, ada rombongan 2 mobil, Mas saya mau snorkeling, 2 mobil tak peduk di alun-alun Wonosari. Nah sampai sana foto-foto yang bayar mas, bayar full kan. Tahunya mereka itu pelaku konten kreator sosial media salah satu di Jogja. Jadi ada pas waktu itu komunitas Instagram, jangan piknik mari piknik. Aku kelingan merinding mas itu. Kudune kan aku bayar mereka untuk mengenalkan produk Malah saya. Malah mereka bayar. Karena saya ketidaktahuan saya. Ya cuma saking akrabnya wis sampai nggak tahu ini mereka tuh untuk kebutuhan apa. Ternyata juga untuk kebutuhan konten yang Instagram jangan piknik mari piknik itu. Nah lewat itu begitu diposting mereka, efeknya sangat luar biasa. Karena waktu itu follower Pantai Bintang Lambor Snorkeling masih kecil, mereka kan followernya udah lumayan besar mas. Nah jadi wisatawan banyak yang tahu lewat situ. Hoax ini. Nah di trustnya wahana itu dilebih kuatkan lagi dari teman-teman sosial media itu. Sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali. Berarti yang perlu kita cari adalah ikonik, unique selling positionnya. Nah, selling point di sini apa? Misalnya di Manglung tuh muarepan kebak godhong kaya Ratu Saponi. Tapi bareng lebu, ternyata itu ada surga kecil di atas Manglung kan. Musim gugur kayak harus kita cari hal-hal yang uniknya itu kayak apa? di Jepang. Karena viralnya Manglung kan mengambil tempat yang dulunya baru satu-satunya pemain di sini. Nah, itu kan ikonik, jadi cepet banget viralnya. Berarti itu apa hal-hal seperti itu bisa diaplikasikan ya? Intinya bisa di tempat manapun. Kita harus cari aku ki apa toh keunggulanku ki apa. Ya itu yang kita expose, itu nanti akan terbantu dengan teman-teman yang ikut membantu support. Kayak tadi ketemu teman-teman yang nggak taunya akun Instagram gede, langsung bisa keangkat. Kalau saya nambah ya dari Mas Adi ini, kalau yang saya pelajari juga di marketing itu kan ternyata di apa namanya tadi search engine-nya Google itu selain nama dari destinasi
itu juga keunikannya. Iya. Jadi nama umumnya. Iya. Jadi tadi ngelambor itu ketika ditulis itu snorkeling. Orang kan artinya snorkelingnya, Iya. ngelambor mungkin masih enggak Iya, gitu ya. langsung Snorkeling munculnya. nah nanti ngelambor muncul Wah, gitu. ngelambornya. Nah, ini yang juga perlu dipahami oleh Pelaku-pelaku. pelaku-pelaku media, konten dan lain sebagainya itu. Bahwa itu Termasuk di marketing kami sendiri. Iya. Ya, teman-teman juga kita coba latih untuk pahami ketika bicara marketing itu jangan hanya brand nama, Iya. tapi apa keunikannya. Karena orang awam itu yang akan dicari itu keunikannya dulu, bukan nama. nyari uniknya Iya, apa? nyari Jadi unik. otomatis dia sendiri akan muncul thread. Nah, Gitu. itu. Nah, itu. Mungkin sedikit. Mas Adi tadi betul, semua wisatawan atau pengunjung itu pengennya yang unik sekarang. Unik. Apalagi di alam bebas. Mm-mm. Jadi ketika kita memang bisa dikatakan kita tuh pertama kali membuat resto Di atas di lantai 2 Jogja lantai 2. Jogja lantai 2 di Bukit Pato ini yang semi permanen. Waktu itu kita punya keoptimisan memang. Saya juga punya sih sebelum saya bikin tuh karena saya yakin sekali ketika saya bikin resto tidak hanya sembarangan resto atau menjiplak yang lain yang ada. Iya. Tapi saya harus berbeda. Otentik. Makanya ketika bikin banyak orang bertanya, nyun ngapunten, Mbah, di sini kan banyak orang cari rumput di sini. Loh, gua ngopo Pak? Bikin apa Pak? Bikin resto anu gede. Lho napa wonten sajeng mriki. Nah, kita maklum karena nyun ngapunten Iya. mungkin jarang piknik kan gitu. Iya. Tapi kalau kita tanggapi emosional kan Iya. jadi masalah kan itu. Justru kita maklumi. Tapi ketika ya itu tadi optimis, ketika kita punya yang beda. Ya, itu paling Makanya itu betul sekali. Iya. Termasuk konten jenengan ketika memang beda dengan yang lain dan unik, ada uniknya, syukur lebih dari yang lain. Saya yakin viral. gampang naik. Nah, seperti wisata kuliner minat khusus yang Iya, lagi saya garap. kerjakan ini kan salah satunya juga ada yang di Wonosari. Bahkan nek jenengan sebut ke dukun ini saya sempat diarani dukun juga. Gak kepingin ceritanya. Teko langsung rame ya. Ya, jadi itu sebenarnya itu semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, amin. Bukan karena saya, tapi karena Amin. kehendak Tuhan. Jadi saya dihubungi sama teman. Di sini ada gudeg rumahan yang jualnya cuma di rumah itu. Ini Karang Recek. Di Karangrecek, Oh, Wonosari, tempatnya iya. Mas Ganjar. Iya. Nah, saya main ke sana ngicipi. Wah, kok enak ini. Terus rumahnya juga rumah kampung Biasa, lawas biasa itu. Wah, kok enak. Terus saya tidak langsung konten di situ. Saya ambil mood terbaik dan milih nogo dino ya maklum. Ini sing pas dinone apa ya? Bahasanya ya cacak. Karena Mas Ardi saya Terus setelah saya dapat hari yang pas, saya langsung ke sana. Bu Mas kok Rene ra ngomong-ngomong? Nah, aku ngomong-ngomong ora surprise kan gitu. Nah, saya ke situ, saya langsung ngonten di situ, makan sambil ngonten. Terus saya di situ ngobrol-ngobrol sekitar setengah jam. Saya pulang. Setengah jam pulang. Teman saya masih ada yang tinggal di situ. Setengah jam saya pulang, saya kirimi video sama teman saya. Bar kowe bali bakule ora iso lingguh iki. Kalian mridi ya? Sebelumnya belum banyak dikenal, belum Ya, ternyata karena rumahan ya itu. nah, di tengah kampung itu Pak, Ya, besok ya. tak ajak ke sana Oh Pak. siap. Saya ganti yang traktir Pak. Karena udah kenal yang punya, Pak. Jadi bisa Jelas kurang diurus. bayar. Nah, Pinter ya. sampai di video teman saya, kok ini bakulnya ngasih Ora iso. iso ligon. Dua tangan di situ. Bahkan di akun saya ada yang tanya wisatawan, Mas itu gudegnya sebelah mana? Malam itu juga saya balik dari pantai, bosen makan bakmi. Kok ini ada gudeg. Nah, saya suka situ juga. Dan selang beberapa harinya saya main ke situ lagi. Terus Mas Ganjar itu bilang, Mas, kowe diarani dukun karo bojoku. Lah kok piye? Lah pripun Mas?
ditakoni sing kancamu loro, saya kan sama teman satu. Iya. Kancamu loro sing nom-nom ki apa wong pinter. Tapi ya bar kayak Bali langsung rame. Lah kate. Mengramu deng. Tapi kan ya memang itu tidak Iya. dukun, makanya dalam versi digital. Saya itu jadi nggak kepenak sama Buto Ijo, sama pengarisan itu sekarang larinya di sosial media itu loh. Nggak bermedsos soalnya. Ya maklum Dukun-dukun ketika tadi sepi ya. kita berkan orang desa itu Iya. yang beliau mungkin tidak paham. Tapi luar Nah, biasa, memang Jadi- efeknya sangat luar Iya. biasa. Jadi, Alhamdulillah semua itu ya saya jelaskan itu semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa oke. dan kembali lagi di produknya. produknya ya, Ya kembali lagi di tetap produknya kualitas karena produk. sosial Ya? media itu Masih hanya otentik. hasil mau cuma mempercepat orang tahu supaya pasar cepat mengetahui bahwa di situ ada suatu produk. Nah, tanggung jawabnya pengelola atau pemilik usaha itu ya harus mempertahankan rasanya. Ya, Karena ya, kunci betul. keberhasilannya itu ketika sudah dikenal, orang bisa dari sosial media itu bisa mendatangkan orang ke tempat situ, ya harus kembali ke produknya. Keberhasilannya ketika orang ke situ jajan, besoknya balik lagi dengan teman-temannya yang lain. Betul, dengan rasa yang masih sama. Ya, kontinuitasnya itu, Itu harus tetap terjaga. dijaga, jangan Ya. semena-mena sudah rame terus lalai. Oke. Justru semakin ditingkatkan pelayanannya. Nah, Betul sekali. itu. Berarti Nanti- kompleks sekali ketika Ya, kita ya. ngomongin media sosial dan berbagai aspek yang ada di belakangnya. Ini luar biasa sekali, Mas Adit bisa menceritakan hal yang sudah dilakukan. Dan semakin menarik, nanti kita bakalan ngobrol lagi setelah break yang berikut ini. Gunung Kidul, Miracle of Java. Oke, kembali lagi kita di Talkshow memperingati Hari Pariwisata Dunia yang saat ini mengambil tema penataan objek wisata, kunci viral digital marketing berkesinambungan, dan luar biasa banyak sekali yang kita obrolkan hari ini sehubungan dengan pariwisata Gunung Kidul khususnya yang tadi sudah kita bahas. Ada gedok tular, ada guyub rukun, itu ternyata sangat penting sekali. Dan ini Mas Adit ini salah satu putra terbaikmu di keluarganya. Ini salah satu pemuda yang ya boleh dikatakan menjadi pelopor bagaimana. Kang nih. Ini yang terbaik. Aku kenal Bulan sedulur Agil. kabel. Nanti kita juga pengen Mas Adit bisa menularkan ilmunya bagaimana menjadi orang Gunung Kidul kreatif lewat media sosial. Banyak sekali konten-konten yang sudah dibuat. Ini Mas Adit boleh kasih pesan buat teman-teman, buat pemirsa YouTube channelnya Harian Jogja dan juga pariwisata Gunung Kidul
tentang bermedia sosial. Baik, terima kasih Mas Saad. Mungkin untuk mengawali bermedia sosial itu kita kesehariannya apa dan kesenangannya apa. Karena bermedia sosial itu yang dipegang ada konsistensi. Konsisten itu jalur tercepat kita untuk menuju sukses. Oh, Ya, sukses apapun. luar biasa anak muda yang satu ini ya Pak. Padahal saya lagi ngajari Mas Saad. Konsisten ya. Ya, konsisten. Apapun di bidang media sosial, di bidang apapun itu konsisten. Tapi katanya sekarang admin itu profesi ya? Kurang tahu Mas saya, tapi orang menganggap bahwa itu profesi. Tapi kalau saya itu berawal dari admin itu karena saya sudah bosan menjadi bagian dari BIN. Awalnya dulu bagian Indonesia nganggur. Jadinya saya mencari kesibukan ini. Tapi karena admin itu kan juga butuh passion yang lebih untuk bagaimana kita bisa mengelola sebuah akun. Iya. Akun itu bisa mencerminkan bagaimana produk yang kita bawa. Iya. Nah, pokoknya kita minta terus Mas Adit nanti juga dan teman-temannya Siap. bisa kolaborasi nanti Siap, sama Pak Mas Arif Adit. dan Siap, yang lainnya untuk bagaimana meningkatkan pariwisata di Gunung Kidul lewat media sosial. Terima Dan kasih. Mas Narti ini kan kita tahu nih dulu pionernya yang bikin Iya. sampai dipaitu ki potongan iki gawe Gon gon kene iki lah ngarit nang ngendi ngono kan. Tapi sekarang kan banyak nih Mas Narti, mohon maaf bermunculan resto-resto yang seperti inilah katakanlah di kiri kanan. Ini bagaimana tanggapan Mas Narti sebagai seorang pengusaha yang punya banyak karyawan juga? Silakan Mas Narti. Gini, jadi memang ketika bermunculan investor-investor atau pengusaha-pengusaha yang mungkin sama usahanya, banyak dari kita mungkin merasa tersaing, ketakutan mungkin, Iya. karena terutama di permodalan, mungkin dia lebih gede, lebih komplit, sementara kita mungkin apa adanya. Jadi menyikapi itu kita justru kedatangan mereka, investor masuk itu justru adalah kesempatan. Sekarang kalau kita melihat di Ketandan itu, orang jual emas Iya, berderet semuanya laku, Mas semua. semuanya laku, jualan emas semuanya. Nah demikian juga di dunia kuliner, Iya. ketika ada pengusaha-pengusaha lain yang berdiri di sektoran kita, itu adalah kesempatan, sehingga kita menganggap mereka bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai mitra. Mitra. Sehingga ketika kita butuh sesuatu, misalnya kita punya rombongan besar, kebetulan terbatas Full tempat ya. dan juga mungkin sarananya bisa kita alihkan ke tempat teman sebelah. Nah, Jadi itu yang disitulah. paling utama seperti itu ketika kita guyub rukun. berdampingan bagaimana kita Berbagi menyikapi. rezeki. Nah, itu mental pengusaha yang keren sekali itu, Pak. Ya, kalau Anda melihat saya mungkin agak sangar, tapi padahal hatinya sangat lembut. Wong Jawa niku jenengan dawa ususe, Pak. Oke, matur nuwun Mas Nardi, semoga semangat menjadi pelaku wisata yang seperti Mas Nardi sampaikan ini menjadi konsep juga di Gunung Kidul semuanya, karena podo-podo pelaku wisata yang penting guyub rukun, saling support, saling membantu. Dan Pak Arif, ini dari pemerintah ini mungkin ada yang mau disampaikan sehubungan dengan mungkin ada media sosial dengan banyaknya permunculan wisata-wisata atau pengusaha wisata baru. Nanti silakan Pak Arif. Ya, makasih Mas Saad. Jadi kalau kembali ke tema Hari Pariwisata Dunia, Ya. Rethinking Tourism. Oke, jadi ketika bicara rethinking tourism ini juga kita tidak terlepas juga dalam sisi pemasaran atau marketing. Ya. Jadi ketika pasca Covid ini juga ada pergeseran tren, tadi gedok tular lesan jadi gedok tular digital. Iya. Nah, artinya kita juga harus ramah digital, ramah dengan teknologi informatika, sehingga dalam memasarkan ini kita juga berusaha untuk mengisi segmen pasar itu lewat segmen marketing dengan melalui dunia digital. Kita tentu juga tidak bisa sendirian, makanya kalau kita bicara pariwisata itu ya kolaborasi, ada dari media, konten kreator, kemudian
kemudian juga dari rekan-rekan pelaku usaha pariwisata seperti Pak Nardi ini. Jadi karena pelaku usaha ini juga bagian dari marketing juga. Iya. Nah, ketika review dari pelaku usaha itu bagus, ya otomatis dengan sendirinya wisata juga bagus. Termasuk tadi Mas Adit sebagai content creator ini juga memberikan dampak positif juga. Contoh tadi yang lagi di-up-kan itu tentang wisata kuliner, minat khusus. Tadi saya pengennya minat khususnya tadi Belalang dan sekitarnya. Ternyata beda lagi. Padahal saya juga udah bikin lagunya loh. Iya. Gimana Pak? Pencipta lagu juga ternyata. Tapi perlu disetel. Saya nggak hafal malah. jadi memang kolaborasi ini penting sekali ketika kita bicara marketing digital, dan tentu sekali lagi ini pun tidak terlepas dari bagaimana kita mengelola wisata. Jadi marketing digital ini, pemasaran digital ini akan terjadi seandainya apabila didukung dengan pelaku wisata di lapangan, SDM bagaimana menjaga hospitality, keramatamaan, dan destinasi yang bersih dan memenuhi standar yang diharapkan. Nah, tentu ini dengan sendirinya akan menjadi bagian dari pemasaran. Karena kalau saya pinjam istilahnya Pak Bupati Banyuwangi dulu, setiap orang itu adalah endorse. Itu konsep sederhananya seperti itu lah. Betul. Mungkin gitu Pak Tat. Terima kasih Pak Arif dan seluruh pemirsa YouTube channelnya Pariwisata Gunung Kidul dan juga YouTube channelnya Harian Jogja. Luar biasa, hari ini kita banyak sekali belajar juga banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya kita sudah lakukan tapi ternyata kita nggak menyadari, dan seperti yang disampaikan Pak Arif bahwa kita itu endorse dari kabupaten kita tercinta. Jadi semoga kolaborasi dan juga kemitraan pemerintah dan masyarakat ini semakin cantik, semakin baik dan semakin memberkahi. Dan tentunya terima kasih sebelumnya Pak Arif dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Mas Nardi, sukses selalu untuk manglungnya. Sama-sama, ya. Mas Adit, Mas Beritain Aja, terus Aditya Putra Tama, banyak channel YouTube-nya ya. Ya, itu bagian dari ternak saya. Oh, ternak digital. Dan pokoknya terima kasih kebersamaan seluruh pemirsa YouTube yang saat ini bergabung bersama kita di sini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Dan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya Aat, saya mohon maaf. Dan akhirnya terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses. Sukses. Minum lagi. Gunung Kidul, Miracle of Java.